Keikhlasan merelakan kepergian penari ular Irma Bule masih jauh panggang dari api bagi keluarga almarhumah. Keluarga Irma yang ditinggalkan memang belum bisa tenang sebelum semua pihak yang terlibat dalam acara hajatan kala Irma dipatuk King Cobra hingga tewas bertanggung jawab. Begitupun Furi Setia, pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan, yang juga tak tenang bahkan sangat ketakutan saat ditantang datangi restoran ular King Cobra. Dan saking takutnya lantaran fobia ular, kaki Purnomo sampai gemetaran saat melihat langsung ular King Cobra yang berada di dalam kandang. Meski saat berada di pintu restoran, Purnomo tampak ceria dan penuh canda tawa. Set, celing. Pemirsa, akhirnya nyampe juga. Waduh, serem banget. Patungnya kobra. Psst, psst. Kita lihat kuliner yang agak-agak, bukan agak-agak ya, emang ekstrim makan kobra. Psst, ya Allah. Ini sih mau ikut lihat ini ular kobra. Di mana? Mbaknya yang masak kobra. Nah, nggak takut? Udah biasa. Berarti ngadepin saya nggak takut ya? Enggak ya. Oke. Banyak aja yang megang ngomongnya. Hah? Nggak dipegang. Hah? Lihat dari luar. Awas dek, jangan dek. Jangan dibuka dulu. Jangan. Nggak apa-apa, nggak kayak Irma Bule. Iya kan? Ntar dulu lemes. Mas, jangan dibuka dulu. Ada trik-triknya kalau misalnya orang fobia sama ular, itu ada ini nggak? Apa namanya? Dihipnotis dulu. Gue ngeliat aja lemes. Ini kebetulan ada yang lagi ular makan ular. Oh ya udah. Oh, ular makan ular. Iya. Nah, ini pemirsa, kandang ularnya di situ. Di sebelah situ ada ular yang warna hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning. Saya merasakan getaran-getaran ular-ular berbisa banyak banget di situ. Bang. Di belakang saya ada ular banyak banget. Ah, dia mangap ngadep ke gua. Ntar pala gua selop. Itu King Cobra, ada King Cobra. Kamu nggak takut ular? Udah sering sudah biasa. Bisanya ada nggak, Pak? Ada Ini bisa. masih berbisa, soalnya kan kita tangkap liar. Enggak. Ini masih kita nggak berbisa? tenang. Masih berbisa. Dia bisa apa aja? Bisa jalan, bisa Bisa macam-macam. bisa macam-macam. Binatang itu juga punya naluri ya. Maksudnya kita jangan menyakitin, jangan membuat nggak nyaman gitu. Gue nitip ini pesan buat Dewi. Lu jangan nyakitin gue, Wi. Yelah. Harga ular per ekornya itu? Kita ada yang paling murah, standar, dan yang paling mahal. Yang paling murah? Kalau yang paling murah itu kobra, jenisnya seperti ini hanya 75.000 satu ekor. Yang paling mahal ini, satu ekor itu kan per meternya hitungnya 800.000, tergantung berapa meter. Kalau satu ekor misalnya ada 3 meter, ada 4 meter ya dikalikan aja. Fungsinya, khasiatnya itu apa saja? Khasiatnya, kalau khususnya untuk yang paling utama itu kulit. Oh, kulit. Karena kan ini Bisa bikin putih nggak? Kalau bisa saya mau. bikin kinclong. Bikin kinclong. Selain untuk kulit, tapi dia punya kelebihan yang lain dalam arti untuk stamina. Fobia dengan binatang melata dan berbisa memang butuh penanganan khusus. Dan kemarin Purnomo berusaha melawan fobia terhadap ular dengan menggoda para pelayan wanita di restoran. Toh usaha Purnomo cukup berhasil, lantaran dirinya pun bisa melihat dari dekat saat ular kobra ditangkap hingga dipisahkan kulit, empedu dan diambil dagingnya untuk dimasak menjadi sate dan ular goreng. Maka inilah Purnomo saat menyaksikan pengolahan ular kobra untuk dimasak. Bang, jangan bang, jangan bang. Bun, pegang Bun, kacanya Bun, pegang Bun. Oh, mantap. Mantap.
kalau dibilang pawang ya harus dia karena kan saya sudah orang yang privacy, ya saya sudah profesional. Abangnya berani banget ya? Abangnya berani banget nih. Bang nggak takut bang? Pemirsa, ini proses mau penyajian jadi masakan dan kita lihat nanti apa namanya dikulitin terus darahnya diambil, empedunya juga diambil. Bapak Oh iya. Nomor HP-nya berapa? Nomor. Enggak, maksudnya ini loh. Nah pemirsa, ternyata ular itu semuanya fungsi mulai dari kulit, daging, dan ini empedu. Ini apa? Sumsum. Sungsum. Ini Tangkurnya ular. ini tangkur. Ya. Stamina. Kalau ini dia buat pencegahan osteoporosis. Pencegahan osteoporosis. Kalau empedu buat macam-macam. Ini empedu buat macam-macam. Gatel, asma, diabetes. Oh jadi empedu itu untuk gatal, asma, diabetes. Terus apa namanya sungsumnya tadi itu untuk osteoporosis. Terus tangkurnya itu untuk stamina. Terus ini tanganku untuk kau genggam. Asik. Keberanian Purnomo mulai tumbuh usai menyaksikan proses penangkapan ular. Bahkan pesinetron yang masih berstatus duda ini terjun langsung memasak daging kobra. Tapi Purnomo tetaplah sosok yang seakan tiada henti mencari cinta. Rasa sukanya terhadap Dewi Oktaviani, pemeran Laras dalam sinetron TOP, seakan tak bisa disembunyikan sehingga terus menyebut nama sang gadis. Tapi benarkah Purnomo pun masih terus berusaha menggoda para pelayan restoran? Seperti apa pula aksi kocak dan serunya Purnomo saat memasak daging kobra? Mbak, boleh saya goreng nggak, Mbak? Coba. Taruh. Mbak pegangin mic saya. Mbak wawancara saya, nanya-nanya saya, silakan ya. Mbak nanya-nanya ya. nanya apa? Ya terserah, Mbak nanya aja nomor handphone saya. Bisa enggak? Bisa. Ini udah Masukin aja. langsung dimasukin. Iya. Ntar kalau kerasa teriak ya. Iya. Ini semacam ular berbisa. Suka meraba, diriku terjerat cinta. Elah, ular berbisa ini. Mbak mau nanya apa lagi? Nanya mulu kayak orang baru. Pemirsa, this is piton goreng ala chef Saifuddin. Saifuddin. Semua ular itu dari kampung, set pindah ke Jakarta, set ntar balik di sana berubah jadi Surti yang dulu gaul funky tapi Surti suka berubah jadi Tejo yang lugu yang doyan ngucapin ember. ular kampung sama ular kota. Dari kota dulunya pas dari kampung pasti orangnya begini. Ular ya. Oh begini. Begitu udah di kota ngomongnya lu gue. Kayak gue orang kampung ke kota ngomongnya lu. Saya bukan takut ular lagi, ada dua ketakutan saya. Yang pertama saya takut ular, yang kedua takut kehilangan Dewi. Meski masih dibalut fobia ular, namun Purnomo tetap tampil kocak penuh canda. Tak hanya saat memasak dan melucu bersama pemilik restoran, Purnomo pun membuat aksi kocak dengan mewawancarai pengunjung restoran dalam bahasa Inggris. Tapi benarkah meski terbata-bata berbahasa Inggris, Purnomo tetap berusaha mempromosikan dirinya sebagai pesinetron terkenal yang berperan sebagai tukang ojek pengkolan? Kita tanya-tanya para pengunjung di sini, kebetulan ada yang dari luar negeri juga, dari China juga datang ke sini. Kita tanya apakah ada yang bisa bahasa Indonesia. Selamat malam. Mau wawancara tentang ini. Good night. I am mau talking about snake, ngobrol-ngobrol tentang ular. Sama Cici, saya lewat mana nih? Lewat Tomang, dari sini nggak apa-apa. Temennya dari luar negeri? Dari China. Boleh. Boleh saya bantu translatein. Maaf, namanya siapa? Michael Tian. Michael Tian. I'm Puri. Yeah. Puri Setia is actor tukang ojek pengkolan on RCTI
and every day tiap sore and workshop dong 17.30 and di mana itu rumah si Pitung? Sing tukang ojek pengkolan. Hei tukang ojek, tolong anterin saya. Come on, hei tukang ojek, Hei tukang ojek, tolong anterin saya. tolong anterin saya. Terima kasih udah ngikutin saya dari rumah sampai ke sini nih. Perjalanan yang panjang dan saatnya kita pamit. Cike, terima kasih. Sama-sama Mas. Sampai ketemu lagi. Jangan bosan sama saya ya. Jangan bosan. Ntar saya ajak Dewi ke sini. Oke. Dan keseruan pun diciptakan Citra Kirana bersama para fans saat memberikan kejutan ulang tahun kepada sang kakak Erika Putri. Simak kisah ulang tahun Erika serta keakraban dan kompaknya kakak beradik ini yang direkam eksklusif tim Intense sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dan inilah keakraban dua kakak beradik Citra Kirana dan Erika Putri. Saat sang kakak berbahagia atas bertambahnya usia, Citra Kirana pun menyiapkan kejutan ulang tahun bersama para fans untuk sang kakak. Lantas bagaimana heboh dan serunya surprise yang diberikan Ciki kepada sang kakak? Seperti apa pula kekompakan dan keakraban kakak beradik ini saat merayakan ulang tahun Erika tadi malam?